Pas saya info di grup sih. Sebenarnya misalnya info dari grup. Iya, Bu Ana juga katanya dia masih ini kerja. Caroline juga ya, belum nyampe kayaknya. Belum nyampe ya kayak Caroline, Pak. Caroline. Oke, yuk kita mulai aja, teman-teman. Ayo. Boleh dilihat ke layar dan di unmute. Bu Partiwi, cek suara coba. Teddy Bear cantik banget tuh. Tes, mantap. Pak Ramses. Cek. Oke. Sebelumnya kita seperti biasa kita mau games dulu. Tapi kali ini kayaknya gamesnya kita harus agak gerak nih. Olahraga. Kalau yang ada anaknya deketnya boleh nyuruh anaknya. Istrinya juga disuruh boleh atau suaminya. Jadi peraturan gamesnya Elsa yang akan jelaskan. Ya, jadi aku bakal kasih satu ayat. Di dalam ayat itu ada kata benda. Jadi kata benda itu harus cepet-cepet ambil. Lalu ditunjukin, misalnya remote gitu kan. Tunjukin langsung remote ke layar gitu. Nah, siapa yang paling cepat duluan itu yang dihitung sebagai Olip yang ngambil dapat ya. skor. Olip, siap pelari, Olip. Ya, yang punya anak bisa disiapin buat jadi pelari. Sini, Mas. Ambilin. Siap. Cari pelari-pelarinya. Semangat nih. Barangnya ini nggak susah-susah, semua ada di sekitar rumah. Wah, deketin Lip, berarti deketin semua Lip. Siap ya? Percobaan. Percobaan pertama. Ada di kitab Kejadian 28 ayat 18. Kejadian 28 Kita baca ayat firman 18. ini. Kita baca. Bukan dibaca, diambil barangnya yang ada di situ. Kasih Dibaca lihat. terus di dalamnya ada kata benda. Nah, ambil benda yang Kita ada siapin di dalam. dulu Alkitab. Kita Betul, siapin dulu siapkan Alkitab berarti Alkitab. ya. Betul, Alkitab atau handphonenya boleh disiapkan di Kejadian 28 ayat 18. Ayo. HP. Kejadian berapa? Kejadian 28 ayat 18. Dicoba dulu. Mana? Olip. Mana Olip? Mana bendanya? Mana bendanya? Kita biasanya kalau masih seorang dia, aku akan menjadi menurut. Ramses. Pak Ramses, Bu. Telat, Bu. Itu apa? Minyak goreng. Bukan minyaknya, tapi yang benar adalah biang batu. Batu. Kita cari batu, bukan minyak. Dari di halaman itu batu. Di dalam satu ayat bakal bisa ada 2 atau 3 kata benda, tapi ditebak aja yang mana yang dimaksud. Salah ya. Tuh. Seperti itu contohnya, kita mulai ke permainan ya. Mari kita hitung. Sekarang udah masuk ke skor. Saya catat namanya. Tadi suruh ngambil batu. Contoh. Oke. Nomor 2. Kelihatan? 19. 21 ayat 19. 21 19. Orang itu. Tunjukkan bendanya. Daun. Oh, Ciuli sama Bu Sarina barengan. Barengan. Oke, Bu Sarina sama Ciuli barengan. Bener-bener barengan. Hebat. Jadi Bu Sarina 1, Ciuli 1 ya. Bu Sarina 1, Ciuli 1. Mantap. Berikutnya. Hai. Kok nggak kedengeran? Iya, jaringannya. Apa? Oh, nggak kelihatan.
Markus. Berapa Markus? 9 ayat 50. Markus 9. Ah, salah. Yuli garam. Yeay. Ada. Sam, pelan Sam. Tiga. Sam itu garam apa gula Sam? Aduh. Sam, garam apa gula? Oke. Berikutnya. Ini bikin kurs ini. Olahraga malam-malam. Berikutnya lanjut. Yeremia. Apa itu? 34. Yeremia 51 ayat 34. Ayat 34 ya. Deket banget nih kayaknya. Enggak disiapin. Waduh, berkiru dah. Mana mangkoknya? Ini mangkok. Baksonya mana? Paramses lah, Paramses. Garpunya mana? Yang dapurnya jauh telat nih, yang dapurnya jauh. Telat, telat. Kosong kan? Siap, berikutnya. Berikutnya Ayub 28 ayat 17. Ayub 28 ayat 17. Ayo. Ditukar dengan pembantu. Mas. Salah. Saya. Di kalung saya. Kamu boleh. Ada benda satu lagi. Manusia. Sama cincin. Ayo. Ada satu benda lagi selain emas. Selain emas. Mas. Ini emas. Ini Mas. Bukan, satu lagi. Bukan emas. Iya benar, Bu Partiwi benar. Kaca. Tuh. Kaca. Tidak dapat. Ya udah. Kita mencari kaca. Oke, berikutnya. Itu ayatnya bukan Apa lagi deh? Apa. Pomin. Siap, berikutnya. Kisah 1 ayat 1. 1 ayat 1. Harusnya cepat nih. Harusnya cepat. Nih, Buku. Bu Sarina lebih dulu. Bu Sarina duluan. Bu Sarina dulu, Pak Fatur. tapi olahraga. Terakhir. Enggak ada tutup lagi. Ya. Semangat deh, suruh lari-lari. Terakhir. Kidung Agung 7 ayat 1. Kidung Agung 7 ayat 1. Hidung berapa? Paramses. Paramses dulu. Ya, sandal di luar. Semua ada di atas. Perolehan poin jadi Yuli 3, Bu Sarinah 2, Bu Partiwi 1, Paramses 1. Nanti kita kasih hadiah. Sudah bercapek-capek. Cara hadiahnya saya transfer. Mantap. Semangat. Oke. Dilanjutkan. Oke, silakan yuk kita mau sharing dulu. Silakan. Iban. Bukan jam. Shalom. Shalom. Yuk, kita berdoa dulu ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sharing firman Tuhan, kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih padamu Tuhan, kalau Tuhan tetap pelihara dan lindungi kami.
di mana kami Tuhan berkumpul melalui Zoom juga online Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan, di mana kami tidak bersatu tempat, tapi kami percaya Tuhan, Engkau tetap menyatukan hati kami Tuhan. Engkau tetap melindungi dan menyertai setiap kami ya Bapa dimanapun kami berada. Kami percaya berkat-Mu tercurah bagi setiap kami Tuhan. Melalui kesan kami juga, nama-Mu semakin dimuliakan dan kami semakin dekat kepadamu dan semakin kuat karena ada Engkau tetap di dalam kami ya Bapa. Kami serahkan pesan kami ini dari awal sampai selesainya. Tuhan urapi melalui firman-Mu, melalui sharing kami, melalui kesaksian-kesaksian. Semakin kami dikuatkan oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Kita kemarin dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Sony Pilongo ya. Kemarin dicontohkan seperti ada semut gitu kemarin ya. Ada semut yang ada di kota Meksiko atau di Meksiko bisa memotong daun gitu ya. Jadi semut itu sangat kuat sekali. Dia bisa memotong daun dan bisa mengangkat 50 kali dari berat dia. Itu kemarin yang disampaikan. Jadi kita diajar supaya namun pun kita kecil tapi ada kekuatan daripada Tuhan yang kita bisa lakukan setiap apapun yang mau kita lakukan gitu ya. Jadi kita namun seperti semut tadi kecil tapi bisa mengangkat 50 daripada apa yang 50 kali lipat daripada berat dia. Jadi kita juga harus bisa memikul apapun yang kita hadapi, kita bisa pikul seberat apa karena kekuatan kita terbatas, tapi ketika ada Tuhan menyertai kita, maka kekuatan itu ada di dalam setiap kita, gitu ya. Kemarin disampaikan juga kita harus seperti dicontohkan burung Raja Wali, gitu ya. Jadi judulnya kemarin hidup melampaui keterbatasan kita. Kita baca dulu dari atau saya akan bacakan firman Tuhan ini dari Yesaya 40:31. Ini memang firman Tuhan ini juga seringkali disampaikan beberapa minggu ini gitu ya. Kenapa ini disampaikan juga? Supaya kita tidak lemah, supaya kita kuat. Makanya dicontohkan seperti burung Raja Wali gitu ya. Jadi anak-anak Tuhan itu harus seperti burung Raja Wali. Kuat seperti burung Raja Wali. Tidak melewati apapun bisa dilewati gitu ya. Masalah-masalah apapun bisa dilewati sama dia karena dia kuat. Demikian juga kita anak-anak Tuhan. Apapun kita harus kuat. Dicontohkan seperti burung Raja Wali itu gitu ya. Saya akan bacakan dari ayat firman Tuhan yang itu disampaikan dari Yesaya 40 ayat 31. Saya akan bacakan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi kita dicontohkan seperti burung Raja Wali ini supaya kita tetap kuat apapun yang kita hadapi. Jadi Raja Wali bisa terbang 300 km per jam gitu ya. Jadi penglihatannya juga disampaikan kemarin bisa 5 km gitu ya. 5 km kalau kita melihat paling kali saya 1 km pun udah nggak kelihatan gitu ya. Tapi burung Raja Wali bisa melihat sampai 5 km. Jadi kenapa dicontohkan burung Raja Wali ini? Supaya kita anak-anak Tuhan ini bisa seperti mencontoh burung Raja Wali. Bukan asal dicatat itu. Tuhan sudah memperhitungkan apa yang mau disampaikan, apa mau yang dicontohkan kepada anak-anak Tuhan. Makanya dibikin seperti burung Raja Wali supaya anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, mestinya harus kuat seperti burung Raja Wali tentunya. Jadi enggak seperti
burung-burung yang lain yang lemah gitu ya, tidak ada kekuatannya. Maka kita harus seperti apa yang dicontohkan itu. Allah ingin supaya kita tetap kuat apapun yang kita hadapi. Jadi seperti burung Raja Wali terbang tinggi dan semakin kuat, seperti kita juga ketika apapun yang kita hadapi, tapi kita percaya. Memang kekuatan kita terbatas, tapi kalau kita berserah kepada Tuhan, maka semuanya itu bisa kita hadapi. Bisa kita hadapi, kenapa? Karena kita berserta dengan Tuhan, gitu ya. Ketika kita ada masalah, kalau kita mengandalkan kekuatan kita, maka kita tidak akan mampu. Maka kalau kita bergantung kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, maka masalah apapun kita hadapi, maka kita kuat. Kekuatan itu datangnya daripada Tuhan itu sendiri, gitu ya. Di tengah-tengah keterbatasan kita tetap kuat karena ada Allah tentunya bersama kita, gitu ya. Seperti burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, roh di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Itu kemarin disampaikan. Karena ada roh Allah tentunya di dalam kita ya. Jadi burung Raja Wali ketika ia mengganti bulu yang baru, ia menyendiri. Itu memang menyakitkan gitu ya. Seperti burung Raja Wali itu bisa mengganti, ketika dia mengganti bulunya, jadi dia katanya menyendiri, tapi itu sangat menyakitkan. Tapi namun pun menyakitkan, ada harapan untuk dia semakin nanti ketika ada bulu yang baru, maka dia semakin kuat. Demikian juga kita, ketika ada masalah di dalam kita ada seperti menyakitkan, tapi kita percaya. Kalau kita berserah dan bergantung kepada Tuhan, kita yakin dan percaya, di balik itu semua, kita semakin kuat. Percaya dah, ketika kita punya masalah, maka kita semakin kuat. Kalau tidak pernah punya masalah, kita akan lemah. Karena di masalah inilah banyak kesaksian keluar dari mulut kita. Tapi kalau nggak pernah kita punya masalah, kita mau kesaksian apa? Nggak pernah kita alami apapun gitu ya. Jadi ketika ada masalah bagi kita, ada masalah itu bisa terselesaikan karena ada Tuhan menyertai kita. Kenapa Tuhan menyertai kita? Karena kita serahkan hidup kita kepada Tuhan gitu ya. Jadi bukan ada masalah itu bisa selesai karena kekuatan kita. Itu tidak ada kesaksian. Kesaksian itu ada masalah itu kita hadapi, tapi kita bergantung kepada Tuhan, maka masalah itu selesai karena ada Tuhan. Inilah bisa keluar dari mulut kita untuk kesaksian kepada orang yang belum pernah mengalami gitu ya. Karena saya merasakan banyak sekali yang bisa saya saksikan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami gitu ya. Karena kami banyak merasakan masalah-masalah dari berkeluarga, masalah ini banyak masalah. Tapi bisa masalah itu selesai, ada jalan keluar semua. Kenapa ada jalan keluar? Kami tahu itu karena Tuhan ada beserta kami, beserta kita gitu ya. Jadi setiap kita ketika ada masalah, percayalah di masalah itu kita semakin dewasa. Seperti burung Raja Wali tadi mengganti bulu dia yakin ketika nanti mengganti bulu dia semakin kuat. Demikian juga kita ketika ada menyakitkan, contohnya seolah-olah gitu, sebetulnya itu seolah-olah pasti Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Tuhan izinkan karena masalah itu supaya kita semakin dewasa di dalam iman, supaya kita makin berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Itu kadang-kadang Tuhan izinkan masalah itu ada supaya kita bergerak, berserah dan minta pertolongan daripada Tuhan gitu ya. Jadi saya yakin percaya setiap kita, jangan kita orang yang lemah, tapi mari kita orang-orang yang kuat seperti burung Raja Wali. Karena kita percaya kekuatan itu adanya daripada Tuhan. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhanlah beracara di dalam hidup kita. Apapun yang kita kerjakan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Itu yang kemarin yang saya dapatkan daripada Tuhan. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nanti teman-teman juga boleh menambahkan apa yang didapatkan daripada firman Tuhan kemarin ya. Puji Tuhan. Ya, ayo yang lain apa yang didapatkan? Bu Yuli dulu, Bu Yuli.
Silakan Bu Juli. Ya. Ya. Nah, yang saya dapatkan dari kemarin sih dari judulnya aja udah ini ya, beyond the limit. Ya. Hidup melampaui keterbatasan kita. Berarti kalau misalnya ini pasti udah ada, kalau hidup melampaui keterbatasan kita, berarti udah ada penyertaan Tuhan di dalam hidup ini, karena yang memampukan kita melampaui keterbatasan kita itu Tuhan, karena Tuhan yang menolong kita. Kalau misalnya, kalau kita kan manusia kan terbatas, mau apa-apa juga terbatas, ya kan? Mustahil bagi kita kan kalau Tuhan yang memampukan kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau di ini saya mau kesaksian aja, kalau misalnya yang tadi kan firman Tuhan udah Pak Kardiman ya. Kalau di sini saya mau bersaksi tentang kehidupan saya aja ya. Di masa sulit ini, masih pandemi kan masih sulit. Kalau saya masih merasakan ya, dalam kayak Dwi ya sekarang kalau sebagai driver online, dia masih merasakan sulit mencari penghasilan itu sampai dengan sekarang. Tapi ya kita masih tetap berusaha. Yang penting kalau kami tuh bilang yang penting role-nya dulu maksudnya dari aturan-aturan dari kita kan biasa role dari kehidupannya dulu aja. Bangun tidur kan berarti kita bangun tidur kan bersyukur kan bisa bangun kepada Tuhan. Terus otomatis kan baca firman Tuhan, atau kalau kita mau kerja aja kan kita pasti berdoa dulu kan, kita berdoakan minta perlindungan Tuhan dalam pekerjaannya kan. Yang penting itunya dulu udah kita jalani, role-nya kita udah jalanin, tapi pada akhirnya emang kalau sampai akhirnya emang belum diberkati, mungkin belum saatnya kali ya kan. Maunya kan kalau kita sebagai manusia kan pengen yang instan-instan ya kan. Apa yang kita doain pengennya cepat pleng ya kan. Tapi kan waktunya Tuhan kan punya waktunya sendiri ya kan, bukan seperti kita. Jadi yang penting intinya kita udah menjalani, kalau emang belum, pada saatnya belum emang diberkati ya, belajar bersyukur aja. Maksudnya mungkin sekarang belum ada berkatnya atau besok ya mungkin melalui pintu-pintu berkat yang lain ya kan. Yang penting itunya dulu. Jadi kalau di masa sulit seperti ini sih, kalau saya sih sama dia, kalau suami itu selalu saling bergandengan tangan, selalu saling mensupport pekerjaan, karena kalau misalnya kita nggak saling mensupport ya pasti kan masalah ekonomi itu masalah sensitif, masalah kebutuhan kan ada tiap hari, nggak mungkin nggak ada kebutuhan kalau kita orang hidup kan pasti kebutuhan. Jadi ya kalau saya berdua ya begitu, tapi baiknya Tuhan, mungkin Tuhan di masa sulit ini Tuhan merubah pola pikir saya dan Dwi, karena kan Tuhan ubahkan pola pikir saya yang tadinya egois atau apa Dwi, jadi bisa saling memahami, bisa saling bijak menghadapi masalah ini kan nggak sebentar, udah hampir 4 bulan ya kan. Jadi kita bisa saling berusaha menerima, iya jadi kita tahu apa Roni, jadi ya saling menguatkan masalahnya gitu. Karena kalau yang kita hadapi selama ini ya sangat sulit ya, tapi ya puji Tuhan ya, ketika kita saling sharing, ngobrol sama dia, kamu selama saya pandemi ini kan kamu tahu saya dapat ini, dia suka nanya sama saya waktu kita, emang kamu merasa kekurangan enggak, katanya. Puji Tuhan, katanya, oh iya juga ya, saya baru mikir kalau dia pas nanya, iya juga ya, anak-anak makan cukup, iya enggak, katanya, anak cukup, waktunya jajan, waktunya makan dulu dia makan, iya juga, katanya, iya ya, tapi kok padahal kan kamu tahu seberapa yang saya dapat, katanya jauh, tapi Tuhan mencukupkan. Jadi sebenarnya intinya tuh kita nggak boleh ngelihat seberapa yang kita dapatnya rupiahnya, tapi gimana cara kita mensyukuri apa yang kita dapat dari Tuhan, dan Tuhan mencukupkannya, ya kan? Contohnya aja nih, yang kemarin kayak disaksiin suami saya tuh, bulan Juli kan anak saya masuk sekolah SMP si Davi. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan saya dan menyediakannya. Sebelum anak saya kelulusan bulan Juli, tanggal 25 Juli aja, saya ditelepon salah satu saudara saya, kakak saya. Neng, aku ada transfer uang buat kamu, kata dia. Oh, uang apa kan? Karena kan kita nggak tahu artinya. Itu buat Davi masuk sekolah dan buat Olive beli buku buat naikkan kelas. Puji Tuhan ya kan, yang kita nggak duga-duga. Harusnya kan kita mengeluarkan duit tabungan, ternyata Tuhan menyediakan
Jadi apa yang nggak mungkin, kita kalau mikirin segala sesuatunya yang kita pikirin secara manusia pastinya akan jadi khawatir atau apa, tapi ya puji Tuhan kita mengandalkan Tuhan ya, yang penting ikutin rohnya dulu, yang kalau masalah diberkati sekarang atau enggak, pokoknya Tuhan pasti tahu kok waktu yang tepat untuk kita. Terima kasih, itu aja yang bisa saya saksikan. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, harus mengucap syukur dalam segala hal ya. Tidak mungkin bagi kita, bagi Tuhan pasti mungkin gitu ya. Ya puji Tuhan. Yang lain, Bu Ike. Bu Ike. Gimana Ya. sih kabar Bagaimana? Bayu? Boleh. Bayu kemarin habis berdoa, terus udah gitu pas malamnya udah enak, terus udah biasa, tadi pagi udah biasa lagi, tadi sore dia mungkin bosen di rumah, dia bilang nih aku mau, karena ngerasa badannya remeh, aku mau keluar, mau main sepeda. Ini cuma depan rumah, masuk udah ini lagi lemes lagi, mami aku lemes, aku dingin. Kata saya udah deh kakak, udah tiduran aja dulu. Ini jadi dia dia sih bilang tadi lemes. Mudah-mudahan nanti malam udah enakan lagi. Tuh. Amin. Ya, nanti didoakan bersama-sama. Iya. Kalau dari saya sih kesaksian ya sama sih kayak si Yuli bilang tadi, harus saling mensupport, terus harus banyak bersyukur dalam keadaan apapun, situasi apapun, mau punya istilahnya mau ada uang atau enggak gitu, kamu harus bersyukur. Emang masa pandemi udah 4 bulan, rasa maksudnya ekonomi itu emang susah banget, tapi Tuhan sampai saat ini kami masih bisa makan gitu kan. Tuhan selalu cukupkan di saat yang tepat. Hari Senin kemarin suami saya dia kan melamar terus udah gitu dapat panggilan tuh dapat kabar hari Minggu. Udah kami sekeluarga sudah senang sekali. Hari Senin dibangun pagi-pagi, emang rasa-rasanya tuh udah buru-buru udah pengen banget kerja. Sampai sana alamatnya di Pulau Gadung. Berangkat dia ke Pulau Gadung. Jam 8 dia telepon. Panggilannya undangannya jam 8. Setengah 8 ternyata dia sampai. Jam 8 dia telepon. Terus udah gitu dia bilang, "Aku mau pulang lagi." Lah kok kata saya pulang lagi. Ternyata panggilan melamar kerja itu ternyata penipuan. Jadi diminta uang segala macam lah gitu. Terus saya udahlah pulang lagi. Berarti memang belum waktunya. Kata saya Tuhan akan siapkan pekerjaan yang bagus sesuai dengan waktu Tuhan. Kata saya udah sabar aja. Yang penting berusaha terus. Amin. Itu sih kesaksian dari saya itu aja. Pokoknya selalu bersyukur mau apapun, mau keadaannya mau kayak gimana pun ya, itu selalu bersyukur sama Tuhan karena Tuhan selalu menyertai keluarga kami. Udah itu aja. Ya. Amin. Harus mengucap syukur ya. Karena ketika ada masalah kita memusingkan pun bukan menambah apa-apa gitu, malah tambah pusing. Jadi kita harus tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan gitu ya. Yang lain, Bu Pertiwi dulu dah. Bu Pertiwi. Ya. Apa yang didapatkan firman Tuhan? Ya, Ya, firman-Nya berturut-turut tentang ini ya. Apa sih tadi? Ada di Yesaya ya. Iya, seperti burung Raja Wali. Raja Wali gitu ya. Ya. Ya, bersyukur aja walaupun banyak masalah gitu ya. Iya. Masalah terus-menerus ada ya. Cuman Ya. bagaimana kita nyikapinya. Bisa ya. Ya, tetap bersyukur aja gitu. Kalau yang minggu-minggu ini sih masalah kalau kesehatan itu mata gitu. Mungkin sejak
ibadah online, kesan online gitu terlalu mantap kali. Jadi terganggu tuh. Jadi puji Tuhan aja sana sini nyaranin suruh begini sebegini. Ya, sembuh lah ya. Walaupun masih gerimbing-gerimbing gitu di mata gitu, tapi tetap percayalah itu mah hal yang bisa diatasi gitu. Ya bersyukur kalau masalah-masalah yang lain, masa Tuhan nggak menyediakan untuk kita kebutuhan kita hari-harinya. Kita tetap percaya aja. Selama masih kita berusaha, masih bisa mengandalin Tuhan, tetap kita andalin Tuhan aja. Pasti Tuhan cukupkan semuanya ya. Apalagi untuk anak-anak sekolah yang kecil. Tapi ya bersyukur aja semua terpenuhi gitu, walaupun dengan cara apalah Tuhan kasih gitu. Yang penting tetap bersyukur aja lah. Bisa bangun pagi mengucap syukur, ngerasain udara segar itu udah luar biasa nikmatnya. Kalau bagi saya ya, bagi keluarga saya gitu, itu udah luar biasa ya. Kalau kita sehat kan mau ngapa-ngapain enak gitu. Nah, ya itu dengan syukur itu ya pasti semua jalan di hari-hari yang ini kita bisa lalui gitu. Berusaha seperti burung Raja Wali kan katanya. Semakin terbang tinggi ya semakin dia nggak bakalan berhenti gitu. Tapi kembali lagi bagaimana kita nyikapinya gitu. Sebagai anak-anak Tuhan ya hanya bisa berserah, mengucap syukur dan tetap semangat. Apa yang kita bisa perbuat ya lakukan aja. Itu aja sih yang bagi keluarga saya. Untuk kesehatan saat ini mata yang sedang saya rasakan sih itu aja. Itu aja Bang, terima kasih. Iya, puji Tuhan. Nanti didoain biar matanya bisa sehat kembali. Ko Edi nih, kayaknya udah lama nggak dengar suaranya. Apa yang dapat ke firman Tuhan Ko Edi? Boleh kesaksian juga. Baru muncul lagi ya. Silakan Ko. Ya, kalau saya sih dari khotbah kemarin itu kita kan diumpamakan sebagai burung Raja Wali. Raja Wali itu yang paling raja, king of inilah rajanya burung lah dia udah. Iya. Dia terbang kan saat badai lagi kan badai. Jadi kita udah diumpamakan sebagai burung Raja Wali itu sangat derajat kita sangat tinggi gitu yang untuk jadi manusia gitu. Jadi kita melewati badai-badai itu ya seperti sekarang ini kan masa pandemi ini kan kita bisa dibilang ini badai lah gitu kan. Iya. Jadi kita dapat badai ini dari yang ininya kan Erick Thohir ini kan vaksinnya kan kemungkinan akan ada nanti di bulan Januari baru akan buat Indonesia kan Januari baru ada gitu. Masih 6 bulan kan buat 6 bulan. Kalau iya lewat pada ini. Lagi saya saat ini kan bulan depan istri mau melahirkan. Nah itu udah ini banget saya kalau Parno itu adalah pasti kan sering baca berita kan nggak boleh dikunjungin, anak nggak boleh ini, terus semua harus dites, swab test apa segala macam gitu. Saya jadi udah ini banget lah gitu kan. Cuman ya kita semua berserah kepada Tuhan semua apapun ya kita bisa melewati badai inilah gitu. Iya. Mungkin itu aja sih yang bisa ini share ya. Harus bersyukur terus kok ya. Apapun yang kita hadapi badai itu bisa kita lewati ya. Karena ada Tuhan beserta kita tentunya, gitu ya. Lanjut, Pak Ramses. Pak Ramses. Iya, Pak Ramses. Ya, Silakan. salam. Ya, salam. Ya, Pak, yang dikatakan Ko Edi tadi betul ya. Ya, seperti saat ini emang badainya lagi datang gitu ya.
sama seperti burung Raja Wali tadi menghadapi badai. Nah, yang terjadi saat ini ya seperti itu. Banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan, banyak yang tidak bisa, usahanya tutup itu ya. Nah, bagi saya sendiri maksudnya nggak terlepas juga dari badai itu ya. Tapi seperti kata firman Tuhan ya harus saya hadapi. Jadi puji Tuhan sampai saat ini masih masih bisa makan lah, seperti kata teman-teman minggu-minggu yang lalu ya, masih bisa minum air gitu ya. Jadi ya sangat bersyukur gitu, masih saat ini masih kerja juga ya, masih belum, ya mudah-mudahan enggak lah, masih belum dirumahkan gitu ya. Jadi puji Tuhan lah, sampai saat ini kita tetap dalam peliharaan Tuhan. Ya, itu aja. Terima kasih. Ya, kuncinya sehat ya. Masih apapun yang kita makan masih enak gitu ya. Itu kuncinya. Kunci kita sehat. Iya, lanjut Pak Patur. Oke, ya. Puji Tuhan ya, firman Tuhan yang menguatkan kita semua ya, di mana kita disamakan dengan burung Raja Wali. Memang burung Raja Wali itu ya sungguh hebat ya kalau saya bilang. Kenapa? Di saat badai malah dia melawan gitu loh, melawan arus. Berarti kita juga anak-anak Tuhan sama. Iya. Kita nggak boleh kalah oleh dengan situasi seperti sekarang ini. Kenapa? Karena kalau kita hanya mengeluh aja, kita nggak bakal bisa melewatinya. Tetapi kalau kita selalu melakukannya dengan sungguh dan melakukan dengan sepenuh hati, otomatis kita bisa melalui badai yang melanda kehidupan kita. Ya kalau kita bilang ini benar-benar luar biasa ya, pandemi ini udah setengah tahun lebih. Tapi Tuhan selalu pelihara kita. Di bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret, April, Mei, Juni, sampai Juli ini udah mau berakhir. Kita masih bisa ketolong, masih bisa makan, bisa kita juga menyelamatkan anak. Cuma perubahan yang ada itu yang harus kita belajar memang. Harus kita belajar perubahan ini, bagaimana untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Tapi yang pasti, jangan hanya karena baiknya aja kita terima, tapi seburuk apapun juga kita harus siap menghadapinya. Karena kita udah dikasih dasar-dasarnya sama kita oleh Tuhan. Ya, harus kita bersyukur dan kita harus melakukan seperti apa tadi yang terakhir Pak Kadima bilang, apapun yang kita harus kerjakan, kita harus lakukan hanya untuk Tuhan. Ya, itu pasti ada kekuatan bagi kita. Kalau saya lihat anak-anak Tuhan ini sungguh luar biasa. Ya, seperti kesaksian yang tadi saya lihat, saat kita butuh, Tuhan udah sediakan gitu loh. Apa kita pikir gitu dari mana gitu. Tetapi Tuhan udah sediakan. Puji Tuhan luar biasa banget. Karena Tuhan itu sangat baik bagi kita ya. Kalau saya lihat kan dia bilang di firman Tuhan, burung pipit aja di udara yang sangat kecil aja ya, dia pelihara. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang dibikin seperti segambar dengan dia. Tuhan akan pelihara kita. Ya memang tadi yang telah kita bilang tadi ya, pola pikir kita harus kita ubah saat ini. Gimana caranya kita untuk menghadapi persoalan ini, untuk menghadapi masalah ini? Apakah kita hanya seperti yang dulu-dulu? Tidak. Kita cari cara-cara yang baru. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dengan firman Tuhan yang tadi, bahwa burung Raja Wali itu adalah contoh buat kita anak-anak Tuhan. Kita semakin dihantam badai, kita semakin kuat. Tuhan akan menolong kita. Itu yang saya dapatkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Iya, puji Tuhan. Saya serahkan pada Pak Saron yang terakhir. Iya, puji Tuhan. Saya juga mau bersaksi bagaimana Tuhan tuh luar biasa menjaga kita seperti burung pipit dan bunga bakung di ladang. Nah, kita kan mau menghadapi ini ya, anak pertama lahir. Lalu saya bilang ke Elsa, list aja barang-barang apa yang kira-kira butuh buat si bayi gitu untuk menunjang dia kehidupan bla 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 gitu. Dia list salah satu. Terus yang
namanya yang urgent, yang paling penting apa gitu. Salah satunya yang urgent yaitu kulkas. Karena buat naro ini katanya ASI di freezer, terutama freezer katanya. Oh, freezer berarti minimal harus ada 2 pintu lah gitu, kulkas 2 pintu. Nah, udah dipikir-pikir, udah deh, daripada kita keluar duit lagi, kulkas yang di gereja kita bawa aja ke Bogor gitu. Lalu bilang Son, kulkas kayaknya mau kita ambil balik deh Son gitu. Tapi Bang, di sini ada anggur segala nih, lumayan juga ada kulkas gitu. Aduh, jadi nyes juga hati. Oh iya ya Son ya. Udah deh, tunggu dulu lah, kita pikirin dulu gitu. Berjalannya waktu, kemarin Minggu ada seorang ibu-ibu ngobrol sama Elsa, ngobrol. Lalu dia bilang, itu tante ada freezer bekas nggak kepake. Dikira kita tuh freezer yang 2 pintu gitu ya, kulkas. Bukan, ternyata freezer yang di bawah tuh, yang buat es krim, yang di bawah ini kita. Tuh, mau gak? Ya mau lah kalau gitu tante. Dikasih kan? Iya dikasih, itu buat kalian katanya. Oh ya udah deh, diambil kapan? Secepatnya aja. Saya nggak pakai pikir panjang, takut dia berubah pikiran. Jadi saya langsung bilang, oke Bu, sore saya langsung ambil Bu. Jadi saya gercep. Kita harus gercep kalau seperti itu, gerak cepat. Gerak cepat tanpa berpikir 2 kali. Saya langsung datang ke rumahnya, ambil. Puji Tuhan, terima kasih Bu. Ini istri saya butuh buat ini gitu, bla 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 gitu. Oh ya pas berarti Pak Saron, ya puji Tuhan. Baik saya pulang, ingat gercep. Ntar dia berubah pikiran, jadi saya cepet-cepet pulang. Pulang, saya WhatsApp dia sekali lagi. Udah saya nggak WhatsApp lagi. Ingat takut berubah pikiran, ntar diambil lagi. Ya tapi itu bukti kebaikan Tuhan menjaga keluarga kita, walaupun anaknya juga belum lahir, tapi Tuhan tunjang kita. Puji Tuhan. Amin. Oke, itu aja. Silakan, kita mau doa. Ada yang mau didukung doa, silakan. Ada yang mau didoakan, minta permohonan doa, silakan. Nanti didoakan itu ya si Heri ya, lagi di Kendari ya kok ya. Silakan Pak Fatur yang ngatur doanya saja, tunjuk siapa atau berdoa sama Pak Fatur juga silakan. Bayu didoakan ya, Bayu sama Bu Bayu Partiwi juga ya. Pak Fatur. Matanya Bu Partiwi ya. Bu Pratiwi. Ya, terus pemulihan Timothy masih ya Pak Ramses tangannya ya. Oh iya. Itu si Helen. Pekerjaan Pak Roni. Oh Lagi iya. melamar Bu Ike ya. Iya. Pak Roni kenapa? Nah, Cari dia pekerjaan cepat ya Bu dapat. saya. Iya. Cari pekerjaan apa udah dapat kerja Bu Eke? Belum, masih lagi Nyari terus. lamaran tapi belum ada yang dipanggil. Oh belum dipanggil, udah dikasih lamaran tapi belum dipanggil ya? Belum. Oke siap. Ko Edi, Kok Edi, Ya. Cihelen, istrinya mau kesehatan. lahirin. Oh, Ya, kelahiran. mohon Oke. supaya berjalan dengan lancar sampai Iya. Waktu yang Oke, terbaik siap. Tuhan berikan. ya. Oke, mohon. Ayo, salam semuanya. Ya, shalom. Mari kita naikkan satu pujian, tiada yang seperti Engkau. 1, 2, 3. Tiada Yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku.
tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku saja, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ada, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kau besar Tuhan. Terima kasih. Kau sungguh baik bagi kami. Haleluya. Melayakan Haleluya. Bayangkannya Haleluya. Melindungi anak-anak. Yang begitu besar, yang kami sembah. Tuhan yang menjaga kami, Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini Engkau telah ada bersama kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan kalau kami bisa Tuhan memuji menyembah Engkau pada kesan malam ini Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan atas kesempatan yang Engkau beri bagi kami Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan kalau hari ini Tuhan kami bisa menyaksikan Tuhan satu persatu firman-Mu Tuhan yang Engkau sampaikan pada kami di hari Minggu kemarin Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan Yesus bagi setiap kesaksian kami Tuhan. Kami bisa menguatkan Tuhan, kami bisa mengerti Tuhan kalau Engkau hanya yang luar biasa bagi kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, Engkau berkati Tuhan kesan kami malam ini ya Tuhan. Buatlah kesan ini Tuhan Yesus menjadi kesan yang bertumbuh Tuhan, menjadi kesan yang berkembang Tuhan, dan bisa menguatkan Tuhan kami satu dengan yang lain. Terpuji nama-Mu Tuhan, sebelum kami menaikkan doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Kami meminta Engkau yang menguduskan kami satu persatu
ya Tuhan. Supaya bungkus kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Kami meminta Engkau Tuhan yang mengurapi kami masing-masing malam ini Tuhan. Kami meminta Engkau Tuhan, ya otoritas kerajaan-Mu ya Tuhan turun atas kami ya Tuhan. Pakailah lidah kami masing-masing Tuhan. Memuji menyembah Engkau Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan, kami Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan yang sekarang Tuhan, yang sekarang Tuhan berjalan Tuhan Yesus, COVID-19 Tuhan. Kami tidak bisa Tuhan Yesus, hanya kami Tuhan Yesus percaya kepadamu Bapa. Kiranya Engkau Tuhan menghentikan COVID-19 ini ya Tuhan bagi bangsa Indonesia kami, agar kami bisa beraktivitas kembali. Kami bisa bekerja di kantor-kantor, di perusahaan Tuhan. Kami bisa, anak-anak kami bisa kembali ke sekolah seperti semula ya Tuhan. Dan kami bisa beribadah di gereja masing-masing Tuhan Yesus. Kami hanya berserah kepadamu ya Tuhan. Kalau kami hanya berdoa Tuhan Yesus, dan kami percaya Engkau telah mendengarkannya ya Tuhan. Biarlah COVID-19 ini Tuhan Yesus Engkau hentikan ya Tuhan. Engkau percepat Tuhan Yesus supaya kami bisa Tuhan Yesus beraktivitas kembali. Berkati bangsa dan Indonesia ini Tuhan Yesus Engkau pulihkan Tuhan. Setiap ekonomi bangsa Indonesia Engkau berkati dengan melimpah-limpah Tuhan. Setiap usaha bagi bangsa Indonesia Engkau berkati Tuhan. Gereja-gereja di bangsa Indonesia Engkau berkati di dalam nama Yesus. Terlebih ya kami berdoa buat presiden dan wakil presiden kami Bapak. Engkau memberikan hikmat kepada mereka ya Tuhan, agar mereka memimpin bangsa Indonesia ini dengan penuh hikmat dan penuh Tuhan Yesus kejujuran di dalam nama Yesus. Nanti berdoa, nanti Ibu Purnama berdoa buat Ibu Gembala kita, Bu Mimi, dan didoakan nanti penilik gereja kita, Dokter Tini didoakan, keluarga Pak Kris didoakan, dan didoakan nanti di Natalia, dan sekalian nanti didoakan para PK di desa Tangsel, agar setiap para PK diberi hikmat. Pada Bu Purnama didoakan dan kami kita bisa mendukungnya. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan untuk Cik Mimi Tuhan, biar Engkau yang berkati Tuhan Cik Mimi beserta kedua anaknya Tuhan, Sarah dan Sharon, dan Elsa menantunya, Engkau yang berkati Tuhan, Elsa yang sedang mengandung agar tiba saatnya melahirkan semua berjalan dengan baik ya Bapak. Kami serahkan Tuhan keluarga Cik Mimi Tuhan, hanya dengan Tuhan ya, agar dia dapat bangkit, kayaknya dengan urapan yang baru Tuhan. Berdoa Tuhan banyak jiwa-jiwa yang Natalia untuk dokter ini Tuhan, Engkau juga yang berkati Tuhan, keluarga mereka, anak-anak mereka, Engkau yang berkati ya Bapak, biar Tuhan keluarga mereka yang serahkan dalam tangan kasih-Mu, dan juga Tuhan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk percaya kami, Engkau yang memberikan iman, untuk patur Tuhan, untuk Pak Dwi, Sharon, dan Karolin juga, biar Tuhan melalui pemimpin kesan kami di sini Tuhan, semakin banyak lagi jiwa-jiwa dapat dimenangkan ya Bapak. Tuhan, biar Tuhan Engkau yang berkati usaha mereka Tuhan, pekerjaan mereka, apapun ya Bapak. Tuhan yang memberkati bahkan untuk keluarga mereka, anak-anak mereka dan istri mereka. Tuhan senantiasa yang memberkati ya Bapak. Tuhan kami serahkan Tuhan pemimpin gereja kami ini Tuhan, hanya ke dalam tangan kasih-Mu, biar Engkau yang memberi yang terbaik senantiasa ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Ibu Yuli berdoa buat ibadah kita besok, ibadah online supaya berjalan dengan lancar, dan didoakan nanti setiap kesan kita, didoakan juga nanti DK yang sedang berjalan, dan setiap program nanti gereja didoakan, dan didoakan juga gedung gereja MPC Tangerang Selatan agar dijaga oleh Tuhan, ditambah-tambahkan jiwa, dan Bu Yuli mari didoakan. Haleluya Yesus, kami mau berdoa Tuhan untuk ibadah online kami hari Minggu Tuhan,
yang memberkati setiap ibadah online kami Tuhan, baik ibadah umum, ibadah yot, ibadah sekolah minggu Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun melayani online Tuhan, kami percaya ibadah kami penuh dengan urapan-Mu Tuhan. Kau berkati juga Tuhan, persiapan ibadah kami Tuhan, Kau persiapkan para pelayan kami Tuhan, agar mereka dapat melayani dengan luar biasa. Satukan hati mereka Tuhan, agar mereka dapat melayani, agar mereka dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang memberkati setiap alat-alat yang dipakainya Tuhan, baik melalui aplikasinya atau melalui jaringan internetnya. Kau buat lancar Tuhan, agar kami dapat beribadah dengan lancar dan baik Tuhan. Kau berkati Tuhan untuk yang akan membawakan firman Tuhan untuk Ibu Mimi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang memberikan pesan-pesan melalui Ibu Mimi Tuhan, agar melalui banyak yang dapat kita ambil Tuhan dan dapat menjadikan rema bagi kehidupan kita selanjutnya Tuhan. Kau berkati juga Tuhan untuk program-program yang sedang berjalan Tuhan, seperti DK online Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang memberkati Tuhan, DK, peserta DK Tuhan. Kau berkati juga Tuhan untuk instrukturnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan DK ini Tuhan, mereka dapat para peserta DK dapat mengenal Engkau lebih dekat lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau berkati juga Tuhan untuk kesan-kesan yang ada di MDC Tangsel Tuhan, kesan keluarga, kesan youth, kesan remaja. Kami percaya Tuhan, dengan adanya kesan ini Tuhan, kesan yang dapat saling membangun, kesan yang saling menguatkan Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk gedung gereja kami Tuhan, yang sudah lama kami tinggalkan, yang di tempat selalu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang menjaga dan melindungi Tuhan. Gereja kami Tuhan, supaya tidak ada yang rusak, tidak ada yang bocor Tuhan. Gereja kami Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau yang menjaga Tuhan, keamanannya Tuhan. Kau berkati juga Tuhan untuk lingkungan daerah situ Tuhan, para jemaat yang di lingkungan situ. Kami percaya Tuhan, Kau yang akan memberikan kesehatan bagi mereka Tuhan, agar pada saatnya nanti kita dapat beribadah dengan baik Tuhan, dan gedung gerejanya bisa kita gunakan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Doa-doanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Nanti Ibu Sarina berdoa buat Ko Heri yang sedang di Kediri, yang sedang bekerja, mencari pekerjaan. Nanti didoakan juga si Ellen yang mau lahirkan bulan depan, agar melahirkan dengan normal dan setiap kebutuhan dilancarkan. Dan nanti juga didoakan si Elsa juga yang sedang mengandung, agar setiap kebutuhan dicukupkan dan diberi kesehatan. Dan didoakan juga nanti Bayu yang lagi sakit supaya sembuh. Dan doa ini kita serahkan kepada Ibu Sarina, dan mari kita mendukung semua. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesan kami pada malam hari ini, dan kami mau berdoa Tuhan untuk Pak Heri yang sedang di luar kota Tuhan. Mari Tuhan Kau berkati, dia sekarang lagi mencari pekerjaan Tuhan. Kami percaya biar Tuhan berikan pekerjaan yang sesuai yang dia mampu Tuhan, sesuai yang diharapkan. Tolong dia Tuhan, berikan dia kesehatan, bahkan pekerjaan yang sudah lama juga Tuhan, supaya bisa diterima ya di sana Tuhan. Berkati lingkungan di sana Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau terus berikan yang terbaik untuk Pak Heri, baik keluarganya juga Tuhan, Engkau yang berkati Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ci Helen dan juga Tuhan berkati Ko Edi Tuhan dalam pekerjaannya, dalam usahanya Tuhan. Adalah Tuhan berkati dengan berkat pelimpahan Tuhan. Kau mencukupkan segala apa yang mereka butuhkan dapat melahirkan Tuhan untuk istrinya juga Ci Helen yang bulan depan menurut dokter Tuhan akan melahirkan Bapak. Kami percaya biar Tuhan berikan waktu yang tepat
Kami percaya Tuhan biaya-biaya dalam persalinannya juga nanti Tuhan bisa berjalan dengan lancar Tuhan Yesus. Berikan kesehatan untuk Helen berserta bayi dalam kandungannya juga Tuhan. Kau yang berikan kesehatan, Kau yang tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Segala dana yang mereka butuhkan juga Tuhan untuk persalinannya juga Bapa. Biarlah Tuhan cukupkan semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan percaya nanti Tuhan kapanpun nanti waktunya melahirkan Tuhan itu semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan, baik dokter yang memegangnya juga nanti Tuhan urapi dan berkati mereka supaya mereka bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk Helen Bapak. Terima kasih Tuhan, jauhkan rasa kekhawatiran dari Ko Edi dan Helen, Kau berikan mereka kekuatan supaya mereka tetap teguh dalam iman dan berpengharapan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati juga anaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh pergumulan Ko Edi dan Helen dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Bayu juga Tuhan dalam Amin. kami bersyukur dan kesembuhan yang Kau berikan kepada Bayu. Saya juga kami mau bawa Bayu dalam kasih-Mu biar terus jamah dari ujung kaki sampai ujung rambut turun pada Bayu. Panas, lemah tubuh, kami mau tolak itu dalam nama Yesus. Berdoa segala yang dalam tubuhnya Tuhan, tolak dalam nama Yesus Kristus, lindungi Bayu Tuhan, berikan dia kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus, semangat baru, harapan baru, sukacita baru Tuhan, sehingga dia tetap mengandalkan Engkau dan berserah kepadamu. Kayak juga Pak Roni Tuhan yang sedang mencari pekerjaannya juga Tuhan, kan berdoa Tuhan yang berikan pekerjaan yang terbaik untuk Pak Roni Tuhan. Mungkin dia sekarang sudah melamar Tuhan, percaya agar Tuhan tunjukkan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik untuk Pak Roni Bapak. Kau melihat segala kebutuhan mereka, segala keperluan keluarga ini Tuhan. Tuhan cukupkan Bapak. Tuhan berikan yang terbaik, baik usaha juga yang usaha jual kue Ike juga Tuhan. Berkati Tuhan. Terus tangan tangannya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Baik juga kiranya sana juga berkati dan lindungi Tuhan. Keluarga ini juga Tuhan. Sekeliling rumahnya juga Tuhan. Mari Tuhan pegang dengan malaikat-Mu Tuhan. Dan mereka Tuhan berjaga-jaga selalu dengan Bu Ike di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Telah turun ke sana di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sudah berjaga-jaga Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan menyatakan kasih mujizat-Mu untuk Bayu dan keluarga Aroni. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Tuhan, kami Tuhan berdoa untuk si Elsa Tuhan yang sedang mengandung saat ini. Kami percaya Tuhan memberkati si Elsa Tuhan dan memberkati Tuhan anak yang dia kandung Tuhan. Kita Tuhan nanti si Elsa melahirkan Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang mencampur tangan ya Tuhan. Dokter-dokter yang menangani nanti Tuhan dan bidan perawat Tuhan, Engkau memakailah mereka secara luar biasa Tuhan. Yang kuasa Allah selalu menyertai para dokter Tuhan. Dan Engkau memberkati juga Tuhan si Elsa Tuhan yang sedang mengandung Tuhan. Berikan semangat kekuatan Tuhan dan kesehatan yang luar biasa Tuhan. Setiap kebutuhan Tuhan dalam persalinan si Elsa nanti ya Tuhan, Engkau yang mencukupkan Tuhan, baik keuangan Engkau memberkati dengan melimpah-limpah di dalam nama Yesus. Engkau yang menjauhkan halangan Tuhan, menjauhkan segala kecelakaan, menjauhkan segala hambatan Tuhan Yesus. Ya berkat dari Tuhan tercurah bagi keluarga Elsa di dalam nama Yesus. Nanti kok Caro berdoa buat Timothy dalam pemulihan kesehatannya. Nanti didoakan juga Ibu Partiwi yang sekarang kurang sehat. Dan sekalian doa penutup dan doa ini kita serahkan kepada Coach Sharon. Tuhan, terima kasih. Kami bersatu hati untuk Timothy dalam masa pemulihan tangannya. Tuhan, Kau yang berbicara. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau pulihkan Tuhan sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Jagai anak ini Tuhan. Masa depannya cerah di dalam-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan, setelah beres ini Tuhan, Timothy Tuhan akan menjadi anak kesayangan-Mu Tuhan. Dia akan melayani Tuhan dan berprestasi di sekolahnya Tuhan. Terima kasih kami serahkan Timothy Tuhan. Juga kami serahkan
Bu Partiwi, Tuhan, dia bicara tak ada masalah di matanya. Kami percaya Tuhan berikan kesembuhan juga kesehatannya Tuhan di dalam jamah. tangan-Mu, Yesus. Tidak Engkau yang terganggu menyembuhkan, Tuhan untuk Engkau yang memberi melihat kekuatan jamah. Tuhan, supaya mata Bu Partiwi selalu segar. Baik Tuhan, Tuhan. dalam melihat apapun, tidak ada hitam putih atau berembek Tuhan, apapun itu Yesus, supaya sehat, normal seperti semula. Amin. Yesus, kami serahkan teman-teman kami juga yang kami tidak tahu yang sedang mengalami lemah tubuh, supaya mereka kuat Tuhan, sehat menghadapi hal-hal yang baru di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami yang hadir di sini, untuk keluarga Pak Kardiman, keluarga Pak Fatur, keluarga Ciuli, keluarga Bu Eike, keluarga Ko Edi, keluarga Pak Ramses, keluarga Bu Partiwi, dan hamba sendiri. Tuhan, Kau yang berkati kami kemanapun kami melangkah. Jagai kami Yesus, jauhkan kami dari virus-virus jahat Tuhan, supaya imunitas tubuh kami juga baik selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya besok kami bangun dengan tubuh yang sehat, dan kami Tuhan akan melayani-Mu selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, amin. Amin. Yuk foto. Kan Oli pakai nama. Yuk kita foto dulu sebentar. Habis ini abang lihat Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Udah deh. Sampai hari Minggu kebaktian online. Dadah semua. Dadah Bu Sarina, Pak Fatur, sama Ciuli, stay dulu ya. Ada rapat. Udah, Cerita. Oke, sip, kita berempat. Kayaknya Olin. tadi Olin udah saya ini di grup PK, dia kagak nyaut. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kita kesempat tadi dia masukkan, tapi hilang lagi. Hilang lagi, bener Pak, bener hilang lagi Pak. Sebentar. Oke, saya mau ngomong ada beberapa pokok aja, terutama yang tentang sembako kemarin. Sembako kemarin itu masih ada sisa. Pak Fatur ngambil berapa Pak Fatur? Mario sama? 2 aja. 2 aja, saya 1, 3. Jainal. Ya, masih ada 4 lagi. Nggak ada yang mau dikasih lagi, 4 daripada nganggur itu. Yang kemarin lagi juga nggak apa-apa sih, ngulang lagi. Yang tua-tua aja kalau gitu. Ya boleh buat siapa? Mamanya Mama Karolin, Mama Omen, Oma Davi. Oma Tunggu, Davi. Oma Davi enggak? Oma Davi enggak? Ya, Oma Davi udah kenyang. Kasih anak. Enggak ada. Oma Davi ada, oke. Berarti itu. Mamora gimana? Mamora. Ya Betul, boleh kasih lah, Mamora. kasih Mamora kalau mau. Iya. Siap. Berarti satu lagi siapa? Biar habis. Ada mau kalau enggak Bu Eko. Bu Eka? Enggak, dari Fatur ada enggak? Ada lagi enggak? Yang lain lebih lebih. Pak Fatur, iya Pak Fatur. Apa Heri? Pak Heri. Kalau Bu Agnes. Ya, itu si Heri itu kan lagi ke luar kota. Gimana kalau kita kasih mereka? Soalnya si Anas tuh yang di rumah, nggak ada yang bantu mereka. Boleh, kasih aja. Boleh. Siap, Boleh siap. ya. Segitu ya. Udah habis ya berarti ya. Sip, oke. Itu tentang sembako. Terus Sekarang ada di mana sembakonya? ada di gereja. Ada di ruko gereja. Tony kapan ke sana? Sony udah di sono. Enggak, ada di gereja BSD maksudnya. Oh, ada dia. Ya, di gereja Tangsel, di gereja BSD. Oke, tinggal janjian sama Sony. Itu kedua tentang ini nih, kesan online. Kan apa namanya, saya melihat kita walaupun memang ada kesan online-nya, tapi kan digabung semua. Kalau yang dari saya tuh cuma Ko Edi, itu dia cuma 1. Kak Ana bolong-bolong banget gitu. Terus yang dari Bu Sarina itu yang bagusnya tuh Pak Ramses, Bu Eike,
sama Tiwi. Bu Partiwi. Nah itu Tiwi. sering. Dina Itu sih yang- tidak sana itu. Dina juga sering empatan Kalau kita itu. pesan kita semua Ya itu ada. bagus. Ya, nah apa namanya yang lain-lain nih kayak dari Ciuli sama Pak Fatur, terutama Pak Fatur kita bener-bener kekurangan ya. Maksudnya jarang pada nongol nih teman-teman yang lain. Dulu pas lagi kita kesan cuma berdua lumayan banyak loh Pak Fatur. Nah, bukan Ya, masalah betul. itunya. Masalahnya adalah kita harus terus juga berhubungan sama teman-teman kesan kita. Saat nanti kita mulai lagi ketemu, nah itu takutnya berat ngangkatnya lagi. Karena mereka udah kebiasaan nggak ada malahan. Ya puji Tuhan yang kita nih ada online, nanti kita ketemu lagi kan jadi seperti biasa. Nanti jadinya itu mudah gitu. Nah, tapi kalau yang udah jarang ketemu kayak Pak Simamora misalkan Ciuli. Kalau pas Mamora aku sih setiap minggu pasti lewat sih pasti ketemu ya. Pasti Kalau ketemu ya? suka ke sana. Saya suka masih ke sana sama Dwi. Kalau Nah, ya. Kalau misalnya ada masalah juga keluarga, biasanya dia istrinya telepon Dwi ya kan, kadang-kadang Dwi ke sana. Ya puji Tuhan, maksudnya kita biar terus ada ini hubungan sama anggota kesan kita, jangan lepas gitu. Minimal 2 minggu sekali lah disapa gitu. Gimana, apa kabar gitu. Biar tetap yang biasanya kesan tetap barengan sama kita. Itu aja. Ini juga siapa tuh si itu Cilik Pak Tarmiji. Oh, kalau Pak Tarmiji suka ibadah di sini kalau hari Minggu. Terkadang Puji suka Tuhan. tiap kadang 2 minggu sekali. Ibadah Puji di sini. Tuhan. Iya. Apalagi besok kayak perjamuan kudus dia pasti di sini. Puji Tuhan. Oke. Sip, mantap. Kalau dari Bu Sarina, udah ya? Datang semua malahan ke kesan online ya? Iya, datang semua. Cuma Bang Eli sih yang itu dia. Karena ada istrinya. Istrinya tidak ada. Datang semua sih. Siap. Mantap. Tinggal kita nih Pak Fatur yang masih bolong-bolong banyak. Iya, aku juga udah sering kontak-kontak mereka, bahkan ya setiap minggu pasti saya WA mereka, kabar mereka, bahkan saya juga suka kunjungan ya untuk mereka. Enggak saya ini semua pasti saya kalau mereka punya persoalan ya pasti kita hubungin mereka apa persoalan masalah gitu ya. Ya cuma mungkin kendala satu-satunya buat mereka mungkin salah satunya adalah paket mungkin ya yang mereka selalu ini. Itu yang ini. Kendala. Tapi sebenarnya sih buat aku bukan masalah itu sebenarnya paket. Tapi